5 hari Jang Soot membongkar rumah pohon dan merenovasi rumah pohon yang udah terbengkalai menjadi rumah pohon yang lebih mewah dan nyaman untuk berlindung, untuk bertahan hidup. Gimana keseruan Jang Soot? Jangan lupa ikuti keseruannya teman-teman. Sebelum aku mulai, aku mau berterima kasih banyak ke teman-teman. Terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu support dan dukung aku. Semoga kalian selalu terhibur dari video-videonya Jang Soot, dan semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada teman-teman. Oh iya, jangan lupa ramaikan juga di media sosial Jang Soot yang lainnya teman-teman. Teman-teman, hari ini rencananya aku mau pergi melihat rumah pohon aku teman-teman. Nah, ini aku sudah berada di pegunungan. Nah, di sana itu ada perkampungan teman-teman. Nah, di sini juga ada pohon nangka omas teman-teman. Ini buahnya banyak banget. Nah, kalau di daerah kalian ini namanya buah apa? Ternyata buah nangka omasnya udah ada yang jatuh teman-teman. Buah nangkanya ini harum, coba aku belah. Ternyata ini buahnya masih ngora atau muda teman-teman. Tapi ini untuk teksturnya udah matang. Aku ambil sedikit aja, aku mau coba rasa teman-teman. Untuk rasa buah nangkanya ini hambar, gak manis teman-teman. Manisan senyuman kamu teman-teman. Nah, sekarang aku lanjutkan lagi perjalanannya teman-teman. Oh iya, di sini itu kebunnya itu pada ditanami kacang tanah dan jagung teman-teman. Nah, ini kayaknya baru ditanami jagung karena benih jagungnya baru tumbuh sedikit. Nah, ini saung atau shelter ibu aku udah roboh teman-teman, mungkin kena badai. Nah, dari sini udah kelihatan rumah pohon aku teman-teman. Aku udah beberapa bulan ke sini teman-teman. Ini rumah pohonnya udah terbengkalai banget. Rencananya hari ini rumah pohonnya mau aku bongkar dan mau aku perbaiki lagi rumah pohonnya, dan ini tanaman aku teman-teman udah terbengkalai. Sekarang aku mau naik dulu ke rumah pohon sambil membersihkan dedaunannya teman-teman. Nah, ini pohonnya itu kecil teman-teman, ini pohon rambutan baru juga mau aku bersihkan. Ini banyak semut hitam teman-teman, entah kenapa di tempat ini di setiap pohon pasti banyak semut hitam teman-teman. Rencananya semut hitamnya mau aku bakar teman-teman. Aku ambil dulu daun kelapa kering. Tuh kan bener, di setiap dedaunan pasti banyak semut hitam. Ini kalau di daerahku namanya semut lada. Nah, sekarang daun kelapa keringnya aku sisik dulu. Oh iya, ini semutnya sudah aku usir teman-teman. Sekarang aku ikat, aku satuin daunnya teman-teman. Nah, ini pembuatannya seperti pengasapan madu odeng teman-teman, tapi ini gak pakai daun supaya gak ngembul. Nah, sekarang daun kelapa keringnya aku bakar. Nah, sekarang di setiap dahan aku bakar semutnya teman-teman. Di sini banyak banget semut hitamnya teman-teman, apalagi di bambu-bambunya nanti. Setelah semutnya dibakar, aku naik dulu ke rumah pohon teman-teman. Ternyata ini udah rusak parah rumah pohonnya ini teman-teman. Rencananya tiang-tiangnya mau aku bongkar dulu. Nah, ini untuk alasnya aku buat dari bambu. Ini alasnya masih kuat teman-teman. Aku injak-injak dulu takut ada yang rapuh teman-teman. Nah, ini lagi di depan teras rumah pohon aku teman-teman. Untuk atapnya ini udah pada hilang teman-teman, tapi plastiknya masih ada. Oh iya, ini rumah pohonnya goyang-goyang karena pohonnya itu kecil. Nah, di sana sawahnya udah pada dibajak teman-teman. Rencananya nanti aku mau mancing belut, tapi sekarang aku mau fokus dulu perbaiki rumah pohon aku teman-teman. Nah, di sana itu perkampungan teman-teman. Nah, sekarang aku bongkar dulu rumah pohonnya teman-teman. Aku bongkar dulu tiang-tiangnya. Untuk dinding daun kelapanya itu sudah pada lapuk teman-teman, mungkin akibat kepanasan dan kehujanan. Nah, ini untuk tiang-tiang rumah pohonnya sudah aku bongkar dan ternyata masih banyak semut hitam. Ini kayaknya semutnya bersarang di bulatan bambu teman-teman, tapi gak apa-apa, nanti semutnya juga bakal kabur. Nah, ini tinggal ditambahin lagi tiang buat alasnya teman-teman, karena alas dari bambunya sudah agak lapuk. Nah, aku masih bingung untuk bikin rumah pohonnya lagi teman-teman. Nah, sekarang bekas tiang-tiang rumah pohonnya aku bakar dulu teman-teman. Aku bakarnya juga di bawah rumah pohon sambil aku bersihkan tempatnya teman-teman. Dan rumput-rumputnya juga aku korek dulu teman-teman supaya bersih. Satset untuk bersih-bersihnya segini dulu teman-teman, karena masih banyak. Bersihin rumputnya lain kali aja teman-teman. Rencananya hari ini aku mau masak-masak dulu. Nah, sekarang aku mau panaskan dulu air teman-teman buat nyeduh kopi. Nah, sekarang aku mau cari lalaban dulu teman-teman. Nah, di sini itu ada jaat. Pagi ini cuacanya sangat cerah teman-teman. Oh iya, kalau di daerah kalian ini namanya sayuran apa teman-teman? Nah, jaat ini enak banget teman-teman buat lalapan atau soel sambal. Nah, ini pendapatan lalapannya sudah banyak. Lanjut aku cari cabai teman-teman. Di sini cabainya punya ibu aku teman-teman, jadi gak apa-apa aku ambil. Nah, ini airnya udah matang, udah saat, udah kelamaan banget. Nah, sekarang untuk airnya aku iriskan dulu teman-teman. Kebetulan aku dari rumah bawa kopi teman-teman. Nah, sekarang airnya aku tuangkan dulu ke cangkir. Airnya jadi setengah gelas teman-teman. Aku tambahin lagi pakai air dingin. Nah, sekarang aku mau manasin lagi air. Rencananya aku mau nyeduh mie aja teman-teman. Kebetulan tadi dari rumah aku bawa mie instan teman-teman. Ini mie-nya isi 2 teman-teman, jadi aku masukkan semuanya. Masukkan juga cabai yang aku ambil, dan jahatnya aku masukkan juga teman-teman. Nah, ini airnya sudah menggolak teman-teman.
Aku masak-masaknya masih di bawah rumah pohon teman-teman. Kalau udah jadi nanti di atas rumah pohon. Oh iya, hari ini cuacanya sangat cerah banget teman-teman. Secerah hatiku ini teman-teman. Set untuk mie-nya sudah matang, aku iriskan dulu teman-teman. Nanti rencananya aku mau jerat burung tekukur teman-teman. Nah sekarang untuk bumbunya aku tuangkan dulu teman-teman. Nah makan mie itu enaknya pakai nasi teman-teman. Dan ini dia hasilnya teman-teman. Menu sarapan hari ini. Makan seadanya aja, yang penting perut bisa kenyang teman-teman. Entah kenapa kalau makan di hutan itu nafsu makannya bertambah 1000%. Apalagi makannya itu sambil disuapin sama kamu, pasti lebih seru. Set mie dan nasinya sudah habis teman-teman. Tapi aku masih lapar. Untuk minumnya aku menggunakan kopi. Hari kedua perbaiki rumah pohon teman-teman ya. Nah di atas rumah pohonnya cuacanya mendung. Hari ini hari kedua aku perbaiki rumah pohon teman-teman. Sekarang aku mau cari dulu bambu buat bahan baru bikin rumah pohon lagi. Nah jadi tempat untuk ambil bambunya itu lumayan jauh teman-teman. Perjalanannya juga lumayan cukup menantang sekali. Jalanannya tertutup oleh rumput-rumput yang tinggi banget teman-teman. Nah ini baru setengahnya, aku bersihkan dulu rumputnya teman-teman. Kalau tidak dibersihkan rumputnya takutnya itu ada ular keinjak. Nah di sini itu masih ada ular kobra teman-teman. Jadi aku harus berhati-hati. Set aku udah di dekat pohon bambunya teman-teman. Dari sini tempatnya itu sangat barala sekali. Tempatnya ini sangat ngeri-ngeri sedap. Hari ini cuacanya sangat tidak mendukung sekali. Ini cuacanya udah mulai gelap. Kayaknya mau turun hujan teman-teman. Nah sekarang aku cepat-cepat ambil bambunya teman-teman. Di dekat pohon bambunya juga rumputnya itu pada tinggi-tinggi teman-teman. Jadi aku bersihkan dulu. Oh iya, jadi aku hari ini buat rumah pohonnya itu sendiri lagi teman-teman, seperti biasa. Jadi mohon dimaklum ya teman-teman kalau prosesnya lama karena aku ngerjainnya sendiri. Untuk penebangan bambunya sudah selesai teman-teman. Sekarang aku kumpulkan dulu bambunya. Oh iya, kalau ambil bambu pasti badan-badan itu gatal-gatal teman-teman. Tapi aku tetap semangat untuk menghadapi cobaan ini. Set untuk bambunya sudah aku kumpulkan teman-teman. Sekarang aku mau unjal dulu bambunya. Nah di sini ada tebing, aku senderin dulu bambunya ke tebing teman-teman. Karena spot perjalanannya sangat ekstrim banget. Nah ini bambu yang ke satu aku angkut dulu, aku bawa dulu ke dekat rumah pohon teman-teman. Set bambu yang ke satu sudah nyampe di dekat rumah pohon teman-teman. Aku angkut bambu satu kali aja udah berat, apalagi ngangkut beban hidup teman-teman. Nah sekarang aku pergi lagi ambil bambu yang kedua teman-teman. Nah sekarang aku mau angkut bambunya agak lumayan banyak supaya cepat selesai pengangkutan bambunya teman-teman. Aku ikat dulu bambunya. Lanjut bambunya aku bawa ke dekat rumah pohon. Ini agak lumayan berat teman-teman. Set bambu yang kedua sudah nyampe di dekat rumah pohon teman-teman. Lanjut aku bawa lagi. Dan bambu yang ketiga sudah nyampe di bawah rumah pohon. Nah ini bambunya semuanya sudah nyampe di bawah rumah pohon teman-teman. Nah rencananya bambunya ini mau dibikin tiang dan dibikin alasnya teman-teman. Karena ini masih carang. Karena perjalanan tadi cukup melelahkan, aku minum dulu teman-teman karena aku haus banget. Nah sekarang aku mau nyalakan dulu api teman-teman. Rencananya aku menyeduh dulu kopi. Oh iya, bukan ngopi tapi nyusu teman-teman. Susunya aku tuangkan dulu dan ini airnya udah panas teman-teman. Nah sekarang airnya aku tuangkan dulu ke cangkirnya. Nah jangan lupa susunya itu diaduk-aduk supaya manisnya merata. Nah sekarang aku mau minum susu dulu teman-teman. Rasa susunya ini manis banget teman-teman, kayak senyuman kamu pas minjam duit. Baru aja aku mau naik ke rumah pohon, tapi ini semutnya masih banyak banget teman-teman. Mungkin ini semutnya bersarang di bambu-bambu tiang. Dan untuk pohon rambutannya ini udah lapuk banget teman-teman. Tapi pohonnya ini masih hidup, mungkin masih kuat beberapa tahun lagi teman-teman. Nah rencananya aku mau double dulu tiang buat penahan alasnya teman-teman. Jadi untuk pendobelannya ini bagian depan sama belakang teman-teman. Dan setelah pasang tiangnya aku mau buat dulu lantainya. Nah sekarang panjang tiangnya aku ukur dulu teman-teman. Aku ukurnya menggunakan batang. Jadi aku mengukurnya itu tidak menggunakan veteran teman-teman. Nah sekarang aku potong dulu bambu sesuai ukuran teman-teman. Untuk bambunya aku ukur dulu. Dan jangan lupa setelah diukur aku potong bambunya teman-teman. Jadi untuk pemotongannya aku menggunakan pisau aja teman-teman karena aku gak punya gergaji. Nah untuk tihangnya aku membutuhkan 2 bambu, jadi aku potong 1 lagi teman-teman. Setelah dipotong bambunya aku senderin ke pohon rambutan teman-teman biar nanti ngangkatnya mudah. Nah sekarang aku naik dulu ke pohon rambutannya. Nah sekarang aku pasangkan dulu tiang alasnya bagian depan. Jadi untuk pemasangannya aku persingkat saja teman-teman. Nah sekarang bagian pemasangan tiang bagian belakang teman-teman. Oh iya, jadi untuk pembuatan rumah pohonnya itu gak sedetail mungkin.
Nah sekarang aku pasangkan dulu tiang penyangganya teman-teman. Takutnya nanti alasnya ambruk kalau gak ada tiang penyangganya. Nah sekarang aku potong bambu. Aku mau bikin dulu alasnya teman-teman. Jadi aku mau buat talupuh untuk membuat alasnya. Nah sekarang aku mau istirahat dulu teman-teman. Aku mau makan dulu. Kebetulan aku bawa nasinya aja dari rumah. Oh iya, hari ini aku gak sempat berburu untuk mencari lauknya. Jadi hari ini aku makannya sederhana aja sama tolenjeng teman-teman. Oh iya, di sini ada yang tahu tolenjeng gak teman-teman? Tolenjeng itu cabai pakai garam diulek, lalu tolenjengnya itu dicocol sama nasi. Dan ini sarapan siang yang saudari ini teman-teman. Makan seadanya aja, yang penting perut bisa kenyang. Rasanya memang lada banget. Entah kenapa kalau habis capek-capean itu nafsu makan makin bertambah. Sekarang aku minum dulu teman-teman karena tikoroku sisit. Nah sekarang aku lanjutkan lagi makannya teman-teman. Setelah makan-makan aku cacar dulu bambu. Aku mau bikin dulu alasnya teman-teman. Oh iya, kalau di daerahku itu namanya talupuh atau edek. Jadi talupuh itu buat alasnya teman-teman. Nah sekarang aku bersihkan dulu mata bambunya teman-teman. Setelah dibersihkan talupuhnya aku senderin dulu ke pohon rambutan teman-teman, biar nanti ngangkatnya lebih mudah. Nah sekarang aku naik dulu ke pohon rambutannya teman-teman. Untuk talupuhnya aku angkut dulu satu persatu ke atas teman-teman. Oh iya, jadi pembuatan rumah pohon sendiri itu gak gampang teman-teman. Butuh kesabaran itu setipis tisu. Nah untuk pemasangan alasnya jadi aku persingkat saja teman-teman, biar kalian yang nonton itu tidak bosan. Satset untuk pemasangan alasnya itu udah selesai teman-teman. Jadi tempat di bagian depannya aku tambahin buat bersantai, dan di depannya juga buat masak-masak. Jadi untuk pemasangan tiang atapnya mungkin aku lanjut besok lagi teman-teman. Jadi untuk hari ini aku udah lumayan capek banget, dan cuaca untuk hari ini itu sangat panas banget teman-teman, seperti dipanggang. Nah sekarang aku potong dulu bambu teman-teman. Aku mau buat dulu tiang buat atapnya. Jadi aku mau bikin tiangnya itu seperti bipak teman-teman. Nah untuk tiangnya itu aku membutuhkan 4, dan tiang bagian tengahnya juga 4. Jadi tiangnya itu semuanya ada 8 teman-teman. Nah jadi tiang untuk tengahnya itu satu bambu aku belah menjadi 2. Nah setelah dibelah bambunya aku bersihkan dulu pinggirannya. Biar apa coba? Ya biar gak tajam teman-teman. Nah sekarang aku belah lagi bambu yang kedua, dan jangan lupa dibersihkan lagi bambunya. Nah sekarang bagian pemasangan tiang bagian tengah dulu. Lalu untuk tiang bagian menyampingnya aku pasangkan juga. Tiang bagian tengahnya itu roboh, lupa gak aku kasih tiang penyangganya teman-teman. Nah sekarang aku pasangkan tiang penyangganya biar gak roboh. Lanjut bagian pemasangan tiang bagian tengah yang kedua teman-teman. Jadi tiangnya ini sekaligus buat pintunya. Nah ini baru pemasangan tiang bagian depan, yang belakangnya belum. Nah sekarang aku mau bikin dulu tali dari bambu muda. Jadi tali bambu ini butuh banget buat sementara, buat naliin nanti tiang yang belum aku paku. Jadi untuk pembuatan talinya itu gampang banget, tinggal aku ambil kulit bambunya setipis mungkin. Nah segini untuk pembuatan talinya sudah banyak, sudah cukup teman-teman. Untuk talinya aku satuin dan aku ikat. Nah sekarang aku mau belah lagi bambu teman-teman. Untuk bambunya aku ukur dulu, ini buat bikin ereng bambunya. Seperti biasa untuk pemotongannya aku tidak menggunakan gergaji. Setelah dipotong bambunya mau aku belah teman-teman, tiba-tiba kamera aku jatuh. Oh iya, jadi aku membutuhkan beberapa bambu yang sudah dipotong biar gak bolak-balik bikin erengnya. Jadi aku potong semuanya bambunya. Untuk bambu yang sudah dipotong 5 bagian juga cukup. Setelah dipotong bambunya aku belah menjadi beberapa bagian teman-teman. Nah setelah bambunya dibelah menjadi beberapa bagian, jadi aku bersihkan dulu bambunya. Jadi bambunya ini kalau tidak dibersihkan itu tajam teman-teman. Nah pembersihan bambunya dan pembelahannya sudah selesai. Lanjut aku bawa ke rumah pohon. Oh iya, di bawah rumah pohon aku menemukan pohon nanas, dan ini pohonnya itu berbuah dan nanasnya udah matang. Cocok banget panas-panas gini, enaknya makan yang segar-segar teman-teman. Nah sekarang untuk kulit buah nanasnya aku kupas dulu teman-teman. Nah untuk kulitnya ini yang hitam-hitamnya juga aku bersihkan. Nah setelah dikupas kulitnya, buahnya aku potong kecil-kecil, lalu aku kasih garam sedikit aja. Nah sekarang untuk buah nanasnya aku coba cicipi satu persatu teman-teman. Rasanya anjing banget. Kalau pakai sambal lotek rasanya pasti segar banget. Tapi sayang banget tadi aku lupa gak bawa gula teman-teman. Jadi aku makannya itu ditambul aja. Nah sekarang aku lanjutkan lagi pemasangan tiang bagian belakangnya. Untuk pemasangannya aku persingkat saja biar kalian yang nonton itu tidak bosan teman-teman.
Satset untuk pemasangan tiangnya itu udah selesai, tinggal pemasangan reng dan atapnya, dan dinding pinggirnya juga belum. Jadi ini aku bikin rangkanya itu seperti bipak atau shelter. Dikarenakan ini udah siang dan cuacanya juga udah panas banget, jadi aku lanjutkan lagi besok. Sebelum beraktivitas pagi ini aku mau sarapan dulu. Nah ini aku makannya sama tahu goreng dan gorengan. Kebetulan dari rumah aku belum makan, jadi aku mau sarapan dulu sebelum aku melanjutkan pembuatan rumah pohon. Oh iya, makanannya ini kayak ada yang kurang. Nah sekarang aku cari dulu cabai teman-teman. Satset, cabenya udah dapat teman-teman. Aku makan 3 biji aja. Rasa cabenya ini manis ke pedas, lebih pedesan omongan tetangga teman-teman. Makan kalau di hutan itu memang mantap. Nah sekarang lanjutkan lagi pembuatan rumah pohonnya. Sekarang bagian pemasangan atapnya. Nah sekarang aku pasangkan dulu reng buat penahan atapnya teman-teman. Satset untuk pemasangan rengnya udah selesai teman-teman. Nah ini penampakan rumah pohon aku. Nah sekarang bagian tinggal pemasangan atapnya. Untuk atapnya bagusan menggunakan apa teman-teman? Nah ini kebetulan ada plastik kolam teman-teman. Jadi atap dalamnya aku menggunakan plastik aja. Dan untuk atap luarnya aku akan menggunakan bahan alam teman-teman. Nah sekarang aku pasangkan dulu plastik buat atapnya teman-teman. Ini ukuran plastiknya agak lumayan besar, sekitar 3 meteran. Nah setelah dibeberkan plastiknya aku paku dulu supaya gak terbang. Ini atapnya gak ketutup sama plastik semuanya teman-teman, jadi aku tambahin lagi plastik sedikit. Satset untuk pemasangan atap plastiknya sudah selesai teman-teman, dan ini penampakan atapnya. Ternyata buat atap pakai plastik itu kalau terkena panas itu ngeheap teman-teman. Jadi aku rencananya akan mendobel atapnya. Kebetulan di sini ada daun erih teman-teman. Cocok banget buat dibikin atap daun erihnya teman-teman. Ternyata pakai atap plastik itu serasa di open di dalamnya. Karena cuaca hari ini sangat panas banget, aku gak sabar rencananya mau mancing belut. Nah ini daun erihnya teman-teman. Ini kalau di daerah kalian namanya apa? Nah untuk daun erihnya aku arit dulu teman-teman. Oh iya, kalau kulit kalian terkena daun ini pasti luka-luka teman-teman. Orang zaman dulu kalau bikin atap pasti pakai daun ini teman-teman. Nah ini untuk pengambilan daun erihnya sudah dulu teman-teman. Nah sekarang proses pembuatan atapnya teman-teman. Jadi aku anyam dulu. Maksudnya bukan dianyam daun erihnya, tapi dijejer-jejerin, lalu dicempet pakai bambu dan diikat teman-teman hingga kuat. Oh iya, jadi aku masih belajar membuat atap dari daun erih ini. Jadi mohon dimaklum jika pembuatan atapnya itu kurang rapi. Nah ini pembuatan atap daun erih pertama sudah selesai. Lanjut pembuatan yang kedua teman-teman. Jadi untuk pembuatan atap ini lumayan menguras waktu teman-teman. Mungkin aku akan persingkat saja untuk pembuatan atapnya. Tiba-tiba kamera aku jatuh lagi teman-teman. Nah ini pembuatan atapnya dari daun erih itu baru 2 lembar teman-teman. Karena ini udah siang dan cuacanya udah panas banget, aku lanjutkan lagi pembuatannya besok lagi. Aku sampai keringetan teman-teman. Ini kulitku sampai gosong karena keseringan terkena panas matahari. Tapi gak apa-apa, semangatku selalu membara. Untuk pembuatan atap dari daun erihnya sudah jadi teman-teman. Nah ini untuk atapnya udah ada 4 lembar. Mungkin 4 lembar juga cukup. Nanti kalau kurang aku mau bikin lagi atapnya. Sekarang aku naikkan dulu atapnya ke rumah pohon. Sebelum aku naikkan atapnya aku tali dulu pakai rapia. Nah sekarang aku coba tarik dari atas rumah pohon. Aku coba angkat sekaligus 2. Ternyata ini tali rapianya gak kuat. Terpaksa aku harus turun lagi. Sekarang aku mau bawanya satu aja teman-teman. Ternyata atap dari daun erih berat juga teman-teman. Jadi sekarang aku tariknya satu persatu aja biar mudah. Tapi aku harus bolak-balik dulu ke bawah. Nah ini atapnya aku tarik lagi teman-teman. Nah sekarang untuk atap dari daun erihnya aku pasangkan dulu. Untuk pemasangannya jadi aku persingkat saja biar kalian yang nonton itu tidak bosan teman-teman. Nah ini bagian pemasangan atap bagian sebelah kirinya teman-teman. Satset untuk pemasangan atapnya sudah selesai teman-teman. Aku istirahat dulu. Ternyata buat rumah pohon sendiri itu capeknya luar biasa teman-teman. Nah jadi ini atapnya teman-teman. Jadi atap utamanya itu cuma menggunakan plastik, dan atap keduanya itu menggunakan daun. Aku menggunakan daun erih, bahasa Indonesianya itu daun alang teman-teman. Ternyata atap di Doba itu gak terasa ngeheap, rasanya itu adem teman-teman. Nah ini baru pukul jam 8, belum ada sinar matahari. Ini hari kelima aku perbaiki rumah pohon teman-teman. Nah sekarang bagian belakangnya aku buat dulu pagar teman-teman menggunakan bambu. Bambunya yang sudah aku belah menjadi beberapa bagian teman-teman. Nah di bagian tengahnya itu aku sisakan. Nah sekarang bagian pinggirannya rencananya aku mau tutup pakai bambu teman-teman. Ternyata ini bambunya kurang, stok bambunya sudah habis teman-teman. Rencananya aku mau nganyam daun kelapa aja seperti pembuatan dinding rumah pohon yang kemarin. Nah ini cuma pinggirannya yang belum tertutup, dan tengahnya itu aku mau bikin jendela teman-teman biar nanti aku bisa melihat pemandangan. Nah di sini kebetulan ada pohon kelapa dekat rumah pohon aku teman-teman. Rencananya aku mau ambil daunnya, beberapa pelepah kelapanya. Nah sekarang aku manjat dulu, aku ambil dulu daunnya, aku percepat saja.
Sat-sat untuk daun kelapanya aku bawa teman-teman. Nah sekarang aku sisik dulu daun kelapanya, pisahkan dulu dari batangnya teman-teman. Nah sekarang bagian penganyamannya teman-teman. Jadi untuk penganyamannya aku persingkat saja. Sat-sat untuk penganyaman daun kelapanya sudah jadi teman-teman, langsung jadi pemasangannya. Nah sekarang aku mau pasangkan dulu di bagian depan teman-teman. Jadi untuk pemasangannya aku cempet menggunakan bambu biar anyaman daun kelapanya itu tidak mudah lepas. Nah sekarang bagian pemasangan yang sebelah kirinya teman-teman. Dan untuk pemasangannya aku persingkat lagi karena ini durasinya sangat panjang banget. Sat-sat untuk penutupan dinding bagian depannya sudah selesai teman-teman. Lanjut bagian pemasangan dinding bagian belakangnya. Untuk pemasangan dindingnya di video selanjutnya ya teman-teman.